belajar lagi mengenai accounting, khususnya di accounting for IGCSE, yang dimana ya kebanyakan dari sekolah-sekolah yang berbasis kurikulumnya internasional pasti pada pakai ini. Sumpah, aku tuh bukan orang yang paling jago, bukan orang yang paling bisa, tapi aku mencoba bagiin apa yang pernah aku pelajarin ataupun juga sedang aku pelajarin saat ini. Nah, singkatnya kayak gini. Kita bakal lihat dari buku ini aja, dari buku sini nih. Nanti kita belajar bareng-bareng aja. Nah, di sini kan di bagian pertama ini kita pastinya akan belajar mengenai apa sih prinsip-prinsip dasar dari akuntansi itu sendiri. Nah, singkatnya, akuntansi itu sebenarnya baik secara umumnya, yang pada umumnya kan kebanyakan orang pakai itu kan IFRS ya, sistemnya yang internasional punya. Tapi kalau dari sistem kurikulum IGCSE ini agak sedikit berbeda dari peristilahan-istilahnya aja gitu. Nah, kita lanjut aja. Di bagian pertama ini akan dijelasin mengenai apa sih sebenarnya tujuan dan juga kegunaan dari si akuntansi ini. Nah, kalau kita baca dari bukunya sendiri di sini, sebenarnya kalian harus ingat bahwa akuntansi itu ada 3 tujuannya, atau dalam pengertiannya gitu. Pertama itu adalah mengenai pencatatan, yang kedua analisis, dan ketiga adalah tentang komunikasi. Nah, 3 hal ini sangat penting. Ini mau di akuntansi manapun ini pasti akan menjadi dasar utamanya. Kenapa sih akuntansi itu terkait mengenai 3 hal ini? Nah, ini dia. Yang pertama, di sini itu dijelasin bahwa kenapa sih kita harus mencatat. Mencatat itu adalah salah satu proses yang penting gitu. Karena ketika kita mencatat itu, kita melakukan yang namanya proses paling pertama daripada akuntansi. Kayak aja kayak misalnya gini, kayak contohnya kalian dalam kehidupan sehari-hari pasti kan ketika beli sesuatu, belanja sesuatu pasti kalian mencatat gitu. Ya kalau nggak setidaknya kalian ketik di chat di mana lah gitu untuk men-track gitu apa aja yang terjadi, apa belanjaan yang kalian lakukan. Nah, sama juga dengan akuntansi, ini menjadi prinsip paling dasar. Kalau kalian udah lakuin itu di hal keseharian kalian, nah itu kalian sudah masuk ke pengertian yang paling mendasar mengenai akuntansi, yaitu mencatat. Nah, mencatat tuh apa aja sih? Nah, di sini dikatakan kalau buku ini adalah mencatat itu ada semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi. Kalau itu tidak termasuk dengan transaksi, maka kemungkinan besar hal itu tidak dilakukan. Contoh misalnya ketika nanti ada di soal dia bilang ada seseorang yang baru aja ketemu orang terus deal nih buat perjanjian bahwa mereka akan melakukan transaksi sebesar misalnya 10 juta. Nah, itu kan baru ketemu doang, tapi pada kenyataannya kan transaksi itu belum terjadi. Makanya di situ kita nggak bisa bilang bahwa hal itu dikatakan sebuah proses dari akuntansi. Itu baru cuman sekedar komunikasinya saja gitu. Nah, perlu diingat juga di buku juga dibilang bahwa recording atau mencatat itu dilakukan setelah melakukan identification. Nah, nanti setelah melakukan identifikasi barulah dilakukan pencatatan identification yang semacam apa. Nah, ini adalah terkait yang tadi yang aku contohin. Contohnya apakah dia terkait proses akuntansi beneran atau seakan-akan ini mulai masuk ke akuntansi itu sendiri. Nah, dari poin kedua di sini dijelasin bahwa proses selanjutnya adalah analyzing ini lebih ke bagaimana kita mengkategorisasikan atau kita membagi-bagikan antara mana yang termasuk aset, mana yang termasuk liability, mana yang termasuk equity. Kenapa ini penting? Karena kita harus tahu untuk bisa melakukan pencatatan di akuntansi, kita tuh harus tahu ini tuh termasuk aset, termasuk kewajiban atau liability, atau juga termasuk equity and capital gitu. Kalau misalnya kita beli mobil, ternyata kita nggak tahu nih, kita cuma masukin itu sebagai aset saja. Padahal pada kenyataannya ketika kita beli itu pasti kita mengeluarkan sesuatu dong, kita memberikan sesuatu kepada si penjual itu. Contoh, misalnya kita membeli mobil secara cash, pasti kita mendapatkan secara aset adalah si mobil itu sendiri, tapi cash kita juga pastinya berkurang dong. Kalau kita begitu juga dengan kita beli mobil tapi kita mengutang, berarti aset kita bertambah, nantinya kita akan bertambah juga di
trade payables atau utang kita. Nah, nanti itu akan aku bahas selanjutnya di video-video selanjutnya, di bab-bab selanjutnya. Oke, lanjut yang ke bagian yang ketiga, yaitu dari communication sendiri. Nah, ini adalah poin yang penting dari 2 poin pertama. Kenapa ini penting? Karena communication ini adalah titik akhir dari akuntansi. Akuntansi materi apapun, mau IGCSE, mau international curriculum, mau apapun itu, mau national juga, pasti ini sangat penting. Kenapa harus bisa sampai titik poin pada komunikasi? Karena ya buat siapa lagi dong kalau misalnya akuntansi cuman kita catat-catat doang, itu kan pada akhirnya jadi diary pribadi gitu, jadi ya catatan pribadi, keuangan pribadi. Nah, proses dari akuntansi ini harus sampai kepada informasi itu dibutuhin siapa? Ada dua pihak. Nah, ini masuk ke poin yang selanjutnya, itu ada namanya financial accounting, dan juga yang kedua adalah management accounting. Apa sih yang bikin beda? Sebenarnya secara simpelnya adalah financial ini untuk orang luar, management accounting ini untuk orang dalam atau internal. Nah, yang bikin beda lainnya adalah tujuannya. Ketika kita ngomongin financial accounting, dan itu tadi kita udah tahu tujuannya buat orang yang berada di luar dari perusahaan kita. Nah, berarti kita itu tujuannya adalah menyiapkan laporan keuangan. Buat siapa sih? Contoh, ketika sebuah perusahaan dia membuka saham melalui IPO, nah pasti orang-orang yang bakal beli saham itu perlu dong informasi mengenai keuangan atau laporan keuangan dari si perusahaan ini. Masa kalian mau beli saham dari perusahaan yang dalam tanda kutip kurang bagus? Nah, itulah dari track recordnya itu orang bakalan tahu nih akan memilih perusahaan mana untuk mereka investasi. Itu tujuannya. Nah, selain itu juga bisa juga dipakai untuk pemerintah, misalnya mau ngecek apakah perusahaan ini berjalan dengan baik, berapakah pajak yang harusnya diambil, dan banyak kegunaan lainnya juga. Mungkin ketika ada investor mau datang ke perusahaan kita juga bisa jadi bahan mereka sendiri. Nah, kalau ngomongin manajemen accounting, berarti tadi kan fokusnya adalah ke secara internal. Secara internal dipakai buat apa sih? Nah, ini utamanya adalah untuk penggunaan dari pihak-pihak atas suatu perusahaan, atau misalnya top management. Ketika perusahaan itu mau membuat suatu keputusan, misalnya mau melakukan proyeksi keuangan, atau misalnya melakukan budgeting, kan pasti perlu dong data keuangan dari tahun sebelumnya. Nah, inilah fungsinya. Jadi sebenarnya pencatatan ini tidak beda, tapi dibagi menjadi dua fungsinya, disesuaikan dengan bagiannya masing-masing gitu. Nah, selain tadi buat perencanaan awal, budgeting juga bisa digunakan sebagai kontrol atau evaluasi. Nah, ini penting banget buat si perusahaan itu sendiri. Oke, next. Nah, di buku ini dijelasin nih banyak banget nih, di sini mengenai financial accounting itu sendiri. Nah, kalau di bahasa bukunya adalah financial accounting itu harus didasarin oleh yang namanya hukum, karena terkait dengan hukum. Kan tadi sifatnya kita keluar ya, hubungannya eksternal. Maka di sini diomongin bahwa misalnya reportnya tuh harus mencakup informasi finansial yang sesuai dengan kebutuhan daripada user itu sendiri. Itu juga informasinya harus didesain sedemikian rupa untuk pihak-pihak luar. Jadi info-info yang penting aja dibuat orang-orang luar misalnya. Nah, terus juga hasilnya dan sebagainya macamnya. Nah, manajemen accounting di sini juga dijelasin bahwa fungsinya di planning, controlling, monitoring, decision making, dan juga investment. Nah, ini berarti kan keputusan kepada pihak internal. Balik lagi, ada beberapa nih. Kalau kalian ikut bahasa buku juga boleh. Nah, terus kita lanjut aja. Selanjutnya adalah mengenai siapa sih user dari si financial account ini, atau dari catatan akuntansi yang telah kita buat ini. Nah, sebenarnya kita harus tahu ada beberapa pihak. Contohnya pertama ada owner. Owner apa? Udah jelas. Owner pasti mereka ingin mengetahui bagaimana sih keadaan perusahaannya, bagaimana alur keuangannya, bagaimana kegiatan yang terjadi. Nah, itu fungsinya bagi owner, karena dia akan membuat keputusan nantinya. Nah, selanjutnya adalah trade creditors. Trade creditors ini apa sih? Trade creditors ini adalah, secara singkatnya adalah pihak yang kita utangi gitu. Contohnya kayak kita beli mobil tapi kita menyicil nih, pasti kan kita ngutang, berarti ke pihak yang memberikan cicilan itu, fungsinya itu salah satunya. Nah, trade creditors buat apa sih mereka tahu keuangan kita? Nah, di sini penting juga buat mereka tahu, karena mereka bisa memastikan apakah orang ini mampu untuk membayar utangnya atau enggak.
gitu. Nah, kalau long term creditors ini umumnya berhubungan dengan utang-utang yang jangkanya panjang, bukan jangkanya pendek. Misalnya kayak apa sih? Kayak kita utang ke bank yang jangkanya lebih dari setahun. Umumnya itu yang biasanya dipakai dari perbedaan antara yang short term maupun juga long term gitu. Makanya bahasa Inggrisnya adalah loans atau bank loans, biasanya jangkanya jangka panjang. Misalnya kita minjem ke bank untuk modal usaha kita, nah itu pasti kan jangkanya jangka panjang nih. Nah, disitulah bank akan melihat bagaimana sih sebenarnya si orang ini apakah mampu untuk melunasi utang-utangnya dalam jangka panjang atau enggak nantinya. Dan selanjutnya di sini adalah employee. Employee buat apa sih gunanya dari employee? Nah, ini mungkin hubungannya secara internal dari pihak perusahaan melalui HRD ke si karyawan itu sendiri. Karena kan terkait dengan gajinya, dengan upahnya, dengan bonusnya mungkin, dengan biaya tambahan lainnya. Itu. Nah, selanjutnya bankers. Nah, bankersnya juga kurang lebih mirip kayak tadi long term. Tapi bankers ini di sini posisinya adalah sebagai pihak mungkin yang kita tempatkan uang kita di sana, itu seperti bank aja. Fungsinya buat apa sih? Nah, balik lagi tadi, ketika bank itu tahu arus uang kita, nah di sana dia bisa menentukan apakah dia akan memberikan pinjaman jangka panjang. Nah, ini hubungannya masih sama dengan long term creditors tadi. Nah, bisa aja bank itu menolak. Kenapa bisa ditolak? Mungkin karena uangnya nggak lancar, atau juga ada indikasi-indikasi bahwa pendapatannya juga kurang dan sebagainya macamnya. Tergantung dengan keputusan dari pihak bank itu sendiri. Nah, selain itu ada pihak yang terkait adalah customers. Customers ini di mana sih? Nah, customers ini fungsinya lebih melihat bagaimana kondisi perusahaan ini, apakah dia mau membeli barang dari tempat ini atau tidak. Misalnya nih, ada perusahaan yang punya keuangannya baik, berarti dia akan menciptakan suatu produk yang baik dong, seharusnya secara logikanya gitu. Nah, mungkin disinilah keputusan dari si customer itu bisa terjadi. Bisa juga jadi enggak, karena mungkin customer ini bisa juga dipengaruhi oleh pihak-pihak lainnya, kayaknya jangan beli di sana misalnya gitu, contoh lainnya. Nah, di sini juga ada kompetitor. Kompetitor secara singkatnya dia menggunakan laporan keuangan kita ya buat sebagai pembanding lah, bagaimana usaha dari si perusahaan mereka untuk bisa bertanding melawan perusahaan kita secara baik ya tentunya. Ini juga di sini dibilang ada di analis dan juga advisor group. Ini fungsinya buat apa sih ya? Balik lagi karena namanya analis advisor group, berarti hubungan antara perusahaan kita yang meminta kepada mereka untuk melakukan analisis terhadap perusahaan kita, keuangannya bagaimana sih. Berarti ini terkait dengan seluruh laporan atau pencatatan keuangan kita, sehingga mereka bisa memberikan masukan kepada kita sebagai perusahaan yang memakai jasa daripada mereka. Oke, selanjutnya kepada governments atau pemerintah. Pemerintah utamanya lebih ke pajak biasanya. Dan selain itu juga mereka menggunakan data-data keuangan dari setiap perusahaan yang mereka ambil untuk sebagai penentu kebijakan ke depannya. Di sini maka dibilang governments may also use the information to decide their future policies. Nah, itu fungsinya ya. Oke, lanjut. Ini ada other official agency. Apa sih di sini? Nah, ini adalah organisasi khusus yang ada di luar, mungkin yang memerlukan data keuangan untuk menilai misalnya atau melihat kembali bagaimana sih kondisi organisasi perusahaan-perusahaan secara umumnya terjadi di suatu negara atau di suatu wilayah gitu. Nah, pihak selanjutnya adalah manajemen ini tadi balik lagi ke fungsi sebelumnya yang kita ingat-ingat di atas adalah dari manajemen accounting, buat data internal bagi perusahaan untuk melakukan investasi ataupun juga budgeting dan sebagainya. Selanjutnya adalah public ini tadi balik lagi untuk sebagai bagian dari penentuan mau investasi atau enggak. Tapi di sini diomongin adalah di bagian ini user dari grup public ini tuh termasuk dari taxpayers, political parties atau partai politik, pressures groups and consumers. Ya, balik lagi secara umumnya adalah masyarakat secara umum gitu, mau lihat bagaimana sih penting atau enggak. Nah, kurang lebih itu di bagian pertama ini. Ini kalau kita lihat dari activity pertama, activity kedua pasti jawabannya mencakup di bagian-bagian atas tadi yang udah kurang lebih aku jelasin. Contohnya activity tuh di sini bilang what are the 3 keywords associated with accounting. Nah, yang tadi yang 3 awal apa ya, coba kalau masih ingat. Pertama pasti ada kita harus mencatat, kita harus ada menganalisis, dan juga kita harus mengkomunikasikan. Makanya ada 3 itu yang penting.
Oke, selanjutnya bisa kita lanjutin lagi di selanjutnya. Kalau ada bingung tanya aja di komen. Kalau mau request apa bisa request di komen. Jangan lupa buat like, subscribe juga kalau boleh. Oke, sampai ketemu selanjutnya.